Halo Mama-Mama Kasih Bunda, selamat datang di talk show spesial anniversary RSIA Kasih Bunda Pare. Tempat kita saling berbagi ilmu dan bercerita tentang tumbuh kembang optimal si kecil. Nah, Mama-Mama sebagai orang tua melihat si kecil aktif, ceria, dan makannya lahap itu rasanya senang sekali ya. Tapi sebaliknya, kalau si kecil tiba-tiba lemes, rewel, dan harus bolak-balik ke kamar mandi karena buang air besar terus-menerus, itu rasanya paniknya luar biasa. Ya, diare pada anak. Masalah yang terlihat sepele, tapi sering dianggap, paling cuma salah makan. Paling ini mau tambah pinter nih. Nah, padahal kalau kita salah langkah dalam menangani, itu akan berakibat fatal, yaitu salah satunya resiko dehidrasi pada anak. Ya, nah, supaya kita tidak lagi panik, tidak terjebak mitos-mitos yang keliru nih, dan tahu persis kapan harus melakukan pertolongan pertama di rumah pada diare anak. Hari ini kita akan kupas tuntas tentang diare anak dengan dokter spesialis anak RSIA Kasih Bunda, yaitu dengan Dr. Ahmad Kafid, spesialis anak. Selamat datang Dr. Kafid. Terima kasih. Iya, gimana dok kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Ya, sehat-sehat, aman, terkendali. Alhamdulillah. Oh iya, dok, sebenarnya itu yang bisa dikatakan diare pada anak itu seperti apa sih? Nah, kalau misalkan nih, anak diare buang air besar gitu sehari 2 kali, konsistensinya agak lembek, itu apa sudah bisa disebut diare ya dok ya? Oke. Jadi yang disebut sebagai diare itu kalau orang awam biasanya menyebutnya itu dengan istilah mencret. Itu dikatakan diare atau mencret. Itu BAB-nya itu lebih dari seperti biasanya. Jadi biasanya berapa itu dia lebih. Dan konsistensinya itu dia lebih cair. Jadi jangan beranggapan harus sekian kali, ya harus sekian kali, harus mancur, enggak. Tapi konsistensi lebih cair dibanding biasanya. Dan frekuensi atau jumlahnya itu lebih banyak dari biasanya. Ada yang anak itu BAB-nya tuh 3 kali sehari, ya, ada yang 4 kali, ada yang 1 kali, ada yang enggak BAB. Iya, sampai seminggu enggak BAB. Nah itu ada, jadi masalah lain tuh ya. Yang satu itu ditahan, yang satunya berlebih. Kira-kira begitu. Oke. Oh iya dok, kalau penyebabnya itu apa aja sih? Apa ini selalu karena faktor makanan yang tidak higienis? Jadi penyebab dari diare itu sebetulnya banyak faktor yang mempengaruhi ya. Dia bisa disebabkan oleh karena adanya infeksi atau mungkin adanya penyakit-penyakit tertentu yang memberikan efek munculnya diare atau bersamaan dengan muntah-muntah. Ada yang disebabkan oleh karena ketidakcocokan dengan makanan tertentu. Jadi oleh karena makanan bisa, oleh karena penyakit bisa, oleh karena proses infeksi bisa. Misalnya anak tidak tahan terhadap susu, ya, intoleransi terhadap laktosa dari susu bisa diare. Nah itu sebagai penyebab. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa diare itu yang seringkali ditakutkan oleh orang tua, ini sudah berlangsung sekian hari. Ini termasuk yang kategorinya akut atau kronis. Dikatakan kalau akut itu kurang dari 12 hari. Lebih sempitnya lagi kurang dari 7 hari. Tapi secara umum kurang dari 12 hari itu disebut sebagai diare yang akut. Kalau lebih dari 12 hari atau lebih dari 14 hari itu diare yang disebut sebagai diare yang kronik. Itu ada masalah-masalah yang lebih serius. Sedangkan di antara 7 hari sampai 14 hari itu kita sebut sebagai istilahnya diare yang berkepanjangan. Kira-kira begitu. Oh ya dokter, anak yang sedang diare itu harus stop susu formula atau ASI, itu mitos atau fakta ya dok ya? Kebanyakan itu lebih mendekati mitos. Oleh karena anak yang sedang mengalami diare itu intinya jangan dipuasakan. Nanti malah kekurangan zat-zat yang mestinya diperlukan untuk proses pertumbuhan dan untuk proses melawan penyakit itu sendiri.
Jadi kalau misalnya dia menggunakan susu formula, bisa diawali dengan susu formula itu diencerkan. Misalnya yang rata-rata itu 1 taker 30 mili atau 90 mili itu 3 taker, kita buat menjadi 1 taker 90 mili. Jadi sepertiganya. Tetapi kalau ASI, nah ASI jangan dihentikan. Tetap diberikan ASI sebab di dalam ASI itu banyak mengandung zat-zat antibodi untuk melawan penyakit. Cuman diet yang harus diberikan kepada orang tuanya itu harus dibatasi. Jadi kalau ibu sedang merawat bayinya lagi diare, ibunya jangan makan makanan yang pedas-pedas ya, rujak misalnya ya, macam-macam itu jangan ya. Jadi dibatasi makanannya. Tapi ASI tidak boleh dihentikan. Kalau susu formula diencerin. Itu prinsip penanganan pada saat orang tua sedang merawat bayinya mengalami diare. Ya. Oh ya dok, jadi walaupun anak diare itu tetap harus diberikan ini ya dok, susu formula ataupun ASI ya. Kalau susu formula itu harus diencerkan. Nah, oh ya dok, terus kapan sih anak itu harus segera dibawa ke UGD kalau misalkan diare? Tanda-tanda daruratnya itu apa aja sih? Jadi sebetulnya seperti yang dibicarakan pada awal, yang ditakutkan itu kan terjadinya dehidrasi. Oleh karena dehidrasi merupakan salah satu komplikasi yang serius pada anak yang mengalami diare. Jadi minuman itu jangan sampai dihentikan. Jadi seperti tadi disebutkan, ASI tetap diberikan. Kalau misalnya bayinya, anaknya itu mengkonsumsi susu formula, itu sebaiknya diencerkan terlebih dahulu. Tapi jangan lupa, penting disediakan di sini yaitu oralit. Nah, oral rehydrasi solution. Kalau misalnya di rumah tidak tersedia barang-barang atau obat-obat yang dalam bentuk patek, bisa diberikan air, gula, garam. Bisa diberikan itu. Atau ada yang sudah dalam bentuk cairan, yang sudah dalam bentuk kemasan. Ya, saya tidak menyebutkan merek. Ya, tetapi yang penting cairan yang di dalamnya mengandung kalori, mengandung beberapa elektrolit yang penting seperti garam, natrium, kalium, klor. Nah, jadi jangan sampai mengalami suatu dehidrasi. Pemberian cairan secara oral itu harus selalu diberikan, sedikit demi sedikit. Dan kalau tadi ditanyakan kapan, kalau misalnya anak mengalami diare itu dibawa ke IGD atau ke suatu puskesmas atau rumah sakit, yang penting di sini bahwa kalau ada tanda-tanda kekurangan cairan atau disebut sebagai dehidrasi, dehidrasi itu ada tahap-tahapnya. Dehidrasi yang ringan, yang sedang, sama yang berat. Yang ringan itu tanda pertama yang paling gampang kita lihat ada rasa haus. Jadi kalau terlihat anak-anaknya tuh mulutnya itu kering, air matanya berkurang, kalau dikasih minum dia kelihatan rakus, itu ada tanda haus. Kenapa kok haus? Oleh karena adanya kekurangan cairan di dalam tubuh. Kalau ada kekurangan cairan, maka refleks pertama itu adalah muncul rasa haus, yaitu merupakan suatu bentuk kompensasi untuk mendapatkan tambahan cairan buat tubuh itu. Kemudian yang kedua, buang air kecilnya berkurang. Nah, oleh karena itu, sebaiknya para ibu-ibu itu memperhatikan bahwa frekuensi BAK bayi-bayi atau anak-anak itu diperhatikan. Loh, biasanya itu sudah pipis kalau sudah sekian lama ini. Ini kok enggak pipis-pipis, itu menunjukkan indikasi adanya kekurangan cairan yang awal. Jadi ada rasa haus, ada berkurangnya buang air kecil. Itu tanda awal. Kalau ada tanda itu semestinya itu tidak boleh terjadi kalau kita memberikan cairan. Jadi bisa diatasi di rumah. Jangan buru-buru dibawa ke rumah sakit. Ya, nanti rumah sakitnya juga enggak ada apa-apa. Nanti kadang-kadang gitu ya. Enggak ada apa-apa kok dibawa ke rumah sakit. Nah, oleh karena itu kita tuh wajib memberikan pengertian atau nasihat kepada para ibu bahwa jangan sampai muncul komplikasi. Komplikasi yang ditakutkan itu adalah
dehidrasi. Dehidrasi kekurangan cairan. Oleh karena itu pemberian cairan melalui oral, melalui minum itu tetap diberikan. Jadi intinya tadi seperti ASI tetap diberikan. Kalau mendapatkan formula itu dianjurkan, kemudian ditambah cairan oral. Ya, cairannya apa yang ada di rumah itu diberikan. Tapi memberikannya jangan terlalu banyak. Sekali minum terus dikasih 1 gelas gitu, muntah nanti anaknya. Oleh karena itu kapan dibawa kalau ada tanda-tanda kekurangan cairan. Nah, itu. Oh iya, jadi kita tidak perlu khawatir ya dok ya kalau misal anak diare asalkan ini cairannya tercukupi. Ya. Oh iya dok, ini yang terakhir ya banyak ditanyakan sama mama-mama kasih bunda. Iya, untuk diare ini ada nggak sih dok vaksinasinya biar nggak untuk mencegah anak ini nggak diare parah gitu? Ya, terima kasih. Jadi salah satu penyebab dari diare itu adalah infeksi. Dan infeksi itu bisa disebabkan oleh karena virus, bisa disebabkan oleh karena bakteri, bisa disebabkan oleh karena parasit atau protozoa. Untuk anak di bawah 2 tahun, sebagian besar diare itu disebabkan oleh karena infeksi karena virus. Ada vaksinnya, yaitu vaksin untuk mencegah infeksi virus. Ya, itu sudah ada vaksinnya. Jadi bisa dicegah dengan imunisasi. Tetapi kita harus ingat bahwa ada penyakit-penyakit lain yang oleh karena penyebab bakteri itu juga sudah ada vaksin-vaksinnya. Nah, oleh karena itu sebaiknya ibu-ibu itu membawa anaknya ke sarana kesehatan supaya anaknya itu bisa mendapatkan vaksinasi untuk kemungkinan infeksi karena virus. Oleh karena anak di bawah 2 tahun itu sebagian besar itu karena virus, infeksi karena virus. Kira-kira begitu. Perlu saya tambahkan di sini bahwa diare komplikasinya yang ditakutkan adalah diare. Tapi yang tidak kalah pentingnya di sini jangan sampai anak kita itu mengalami diare. Oleh karena itu pencegahan terhadap penyakit-penyakit infeksi termasuk diare itu harus diperhatikan. Caranya gimana? Higiene sanitasi. Jadi kebersihan lingkungan, kebersihan rumah tangga, budayakan cuci tangan. Dengan adanya cuci tangan itu kasus diare di dunia itu merosot tajam. Sekarang hampir tidak ada kasus-kasus diare yang dimasukkan di rumah sakit. Sudah tidak ada kematian yang disebabkan oleh karena dehidrasi karena diare. Jadi yang penting di sini pencegahan. Ya kebersihan lingkungan, higiene perorangan, cuci tangan. Biasakan cuci tangan menjadi suatu kewajiban setiap anak untuk terbiasa masuk rumah, mau ngambil makanan, itu cuci tangan. Oleh karena itu siapkan di rumah tersedia air mengalir supaya anak terbiasa untuk melakukan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ya, jadi kesimpulan untuk kita hari ini, bila anak terjadi diare, tetap tenang, kemudian fokus jika dehidrasi, lalu selalu tanamkan hidup bersih dan sehat, dan jangan ragu ke dokter bila ada tanda bahaya ya Mam ya. Dan untuk pencegahannya, bisa dilakukan vaksinasi di RSIA Kasih Bunda Pare. Saya Nina, pamit undur diri. Terima kasih Dr. Kafid untuk waktunya hari ini, sudah berbagi ilmu yang bermanfaat bagi kami. Dan juga terima kasih untuk mama-mama kasih bunda atas kebersamaannya. Sampai jumpa di talkshow selanjutnya ya. Terima kasih.